Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini, yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid
Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ora lama ya rama shandara laba 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 laba. Kinara nama ya lama ya rama shandara laba laba. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang telah memimpin hidup kami sampai pada hari ini. Di minggu yang pertama di tahun 2021, kami kembali boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu dalam ibadah kami. Kami boleh memuji, menyembah-Mu dan bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Sekarang biarlah kami semua boleh duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi setiap umat-Mu di rumah-rumah dimanapun mereka berada dengan pengurapan yang baru. Celikkan mata kami untuk melihat, supaya kami melihat, memandang kepadamu Tuhan. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu. Dan berikan hati yang lemah lembut untuk mau selalu diubahkan oleh firman-Mu. Berdaulatlah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah ada di minggu yang pertama di tahun 2021. Ya, waktu bergerak begitu cepat. Rasanya ya, belum lama kita masih di tahun 2020, sekarang kita sudah di tahun 2021. Ya, puji Tuhan, saya percaya semua kita tetap dalam kasih kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan, itu penting. Memasuki tahun 2021, jangan ada yang kecewa sama Tuhan. Jangan menyimpan kekecewaan. Sebab Tuhan itu baik. Tadi firman Tuhan yang saya nyanyikan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, biar itu menjadi pesan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada hari ini. Ya, saudara bisa melihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Namun sebelum kita membaca bagian ayat tersebut, saya ingin mengajak kita membaca ayat sebelumnya, yaitu di ayat 20 dan ayat yang ke-21. Ratapan pasal yang ketiga ayat 20 dan ayat yang ke-21. Saya bacakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Boleh ayatnya tetap ditayangkan supaya jemaat Tuhan melihat. Perhatikan baik-baik. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Saudara mungkin tanya, hal itu tuh apa? Garis bawahi hal itu. Ada maksud Tuhan. Hal itu berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya dari ayat 20. Semua itu bicara masalah, tekanan, ya. Yang menulis ayat ini adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu terkenal nabi yang mengalami proses yang berat dalam hidupnya. Tapi di tengah proses-proses itu dia berkata seperti ayat yang tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Namun saudara perhatikan di ayat 20 dia katakan hal itu selalu kadang-kadang teringat. Dan kalau teringat akan hal itu artinya masalah-masalah yang dihadapi, tekanan, proses sengsaranya. Ya, Yeremia menyebutkan mengenai sengsara, penderitaan yang dialami. Hal-hal itu kalau diingat, maka dikatakan tertekan dalam diriku. Nggak heran saudara kalau kita ingat masalah-masalah kita akan stres. Kita akan stres selalu. Kenapa? Karena kita ingat masalah-masalah. Kita ingat selalu kepada proses keadaan yang gak enak, situasi yang sedang terjadi. Dan itu dikatakan Nabi Yeremia, itu membuat dirinya tertekan. Namun perhatikan ayat 21. Tetapi hal-hal inilah. Kalau tadi ngomong hal itu, sekarang hal ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, hal-hal ininya tuh apa? Kalau tadi kan hal-hal itu tuh masalah tekanan, sengsara, penderitaan. Nah, tapi sekarang dia bilang, aku gak mau pikirin itu. Tapi hal-hal ini yang aku perhatikan. Apa itu? Itu tertulis di ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama. 3, 4. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Haleluya. Ini yang dipikirkan oleh Yeremia. Kalau dia hanya memikirkan masalah, dia hanya memikirkan keadaan, penderitaannya, maka gak heran tertekan, stres. Tapi dia katakan bukan itu yang mau aku pikirkan lagi. Hal-hal inilah yang aku mau perhatikan. Aku mau fokuskan diriku kepada hal-hal ini. Ada satu kebenaran, yaitu apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kalau orang yang memperhatikan hal-hal ini, yaitu perhatikan janji Tuhan, kasih setia Tuhan, maka hidup kita gak stres. Masuk 2021, apakah kita masih mengingat-ingat hal yang lalu? Atau kita hanya melihat kepada keadaan sengsara, proses yang sedang dialami? Apakah fokus kita di situ? Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita, jangan. Sebab kalau fokus kita ke situ, kita tertekan dalam diri kita. Gak heran banyak orang stres, sakit, konflik terjadi. Masalah karena stres, akhirnya masalah rumah tangga. Akhirnya kena kepada kesehatannya. Jangan sampai saudaraku. Biar masuk 2021 ini, ayo
kita perhatikan hal-hal ini. Jangan hal-hal itu. Perhatikan hal-hal ini. Apa itu? Kebenaran janji Tuhan. Bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama katakan, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yang mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan, yang mau memperhatikan hal-hal ini, boleh katakan amin. Ayo, mari jangan perhatikan hal-hal itu. Sekarang sudah mulai ingat. Kalau dibilang hal-hal itu apa? Oh itu masalah. Oh itu persoalan. Oh itu keadaan proses yang gak enak. Tapi Tuhan bilang jangan lihat itu. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, karena Yeremia memperhatikan hal-hal ini, maka dia bisa survive, dia bisa bertahan dan dia berkata. Sekarang kita baca ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24 dan 25, apa yang dikatakan? Baca sama-sama 3, 4. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Lanjut, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini kebenaran. Kalau kita percaya kasih setia Tuhan baru setiap pagi, maka kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. The Lord is my portion. Tuhan itu bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari tahun 2021 kita terus mencari Tuhan. Tetap berharap kepada Dia. Fokus kepada janji Tuhan. Maka saudara dan saya akan menang. Saudara dan saya akan kuat. Akan tetap terus melangkah maju. Tidak jatuh tergeletak, tapi kita tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Apapun keadaanmu, jangan fokus pada itu. Jangan fokus pada itu. Tapi fokus kepada janji Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah bagian kita, masa akan Tuhan biarkan kita sengsara? Enggak. Karena Dia bagian kita, Dia akan pelihara, Dia akan jaga kita, Dia akan lindungi kita. Tuhan Yesus baik bagi Anda, bagi saya. Mari taruh tangan di dada dan berkata, Tuhan adalah bagianku. Katakan Tuhan adalah bagianku. Sebab itu aku percaya, aku berharap kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, hal yang pertama masuk tahun 2021 ini pesan Tuhan buat kita. Jangan perhatikan hal-hal itu, masalah dan semua, tapi mari fokus kita perhatikan kepada janji Tuhan. Perhatikan kepada firman Tuhan. Tuhan itu bagian kita. Kalau firman-Nya tinggal dalam kita, itu jaminan kita akan bisa berharap kepada Tuhan. Gak ragu. Kenapa? Karena Tuhan itu bagianku. Saudara dan saya bisa berkata Tuhan itu bagianku. Kenapa? Kalau firman itu ada dalam kita. Firman itu tinggal. Kita percaya, kita tetap terus berharap. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, jadi pesan Tuhan yang saya mau sampaikan. Tahun 2021. Tuhan memberikan tema melalui gembala sidang kita Pak Niko adalah tahun integritas.
Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan sama-sama saya, tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan amin. Apa itu integritas? Mungkin sepanjang tahun 2021 akan banyak kita kupas. Hal-hal semua mengenai integritas. Itu semua bicara karakter Kristus. Integritas bicara keserupaan kita dengan Kristus. Itu nanti begitu banyak yang akan kita bahas. Tapi saya mau mengajak kita membahas satu dulu. Hari ini saya mau mengajak kita melihat tentang satu karakter yang Tuhan tuh senang kalau anak-anaknya punya karakter demikian. Yaitu ketulusan. Hati yang tulus, hati yang bersih itu tulus. Gak menyimpan agenda lain. Gak ngomong sama Tuhan A tapi hatinya lain. Gak berbicara kepada seseorang tapi hatinya menyimpan sesuatu agenda yang berbeda. Enggak. Orang yang tulus itu bersih. Semuanya karena murni, karena ingin memuliakan Tuhan, karena ingin memberkati orang lain. Orang yang tulus bukan untuk kepentingan dirinya. Orang yang tulus bukan untuk mencari keuntungan buat dirinya. Bahkan dia rela berkorban untuk orang lain. Salah satu contoh orang yang tulus hatinya itu adalah Yusuf. Ya, Yusuf, kita belum lama baru banyak berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus merayakan Natal. Ya, ini bukan Yusuf di Perjanjian Lama, bukan. Ini Yusuf, suami daripada Maria, ya, ibu Yesus. Kita selama Natal kemarin banyak dengar cerita tentang Maria, Yusuf, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang menarik. Ketika dikatakan Yusuf begitu mendengar berita dari Maria bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, gak serta-merta dia langsung percaya. Dia bergumul. Dia siap harus menghadapi resiko. Ada resiko yang harus dipikul. Resikonya apa? Nah, saya mau mengajak saudara perhatikan dulu. Situasi yang dihadapi Yusuf. Yusuf dan Maria itu bertunangan. Belum sampai kepada pernikahan yang formal. Pada zaman dahulu, ya, bangsa Israel punya tradisi, mereka tuh masuk dalam yang namanya pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan itu sudah resmi. Namun, setelah pertunangan mereka tuh dipisahkan. Yang wanita itu di rumah ibu orang tuanya. Istilahnya dipingit lah. Dia dipersiapkan menjadi istri yang sempurna untuk suaminya. Ya, secara fisik tapi juga secara kemampuan untuk bisa melakukan tugas-tugas sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga. Sementara sang suami, ya, itu setelah pertunangan dia harus kembali ke rumah ayahnya, dipersiapkan untuk menjadi suami yang baik. Pekerjaan termasuk rumah. Kalau sekarang kan orang nikah nyari apartemen, nyari tempat kontrakan segala. Kalau zaman dulu enggak. Maka anak ini dibantu oleh ayahnya akan membangun rumah. Bangun sendiri. Ya, makanya Yusuf nih juga tukang kayu, dia ahli, dia bikin rumah. Rumahnya dibikin, saudara. Jadi bayangkan takes time, butuh waktu. Nah, ayahnya nih mempersiapkan anaknya nih. Dan sampai pada waktu siap, maka bapak ini akan kembali menjemput mempelai wanita untuk siap dalam pernikahan, pesta pernikahan. Itu tradisinya pada zaman dahulu. Jadi saudara bayangkan di saat Maria ini sedang dipingit dalam masa pertunangan, tiba-tiba dikabarkan bahwa dia mengandung bayi dari Roh Kudus. Secara manusia, mari coba bayangkan, tidak mudah apa yang dihadapi Yusuf. Yusuf ini sangat mengasihi Maria. Kalau dia katakan ya percaya, dia punya risiko. Kalau dia bilang saya gak percaya, saya menolak, maka risikonya ada di Maria. Oh, Maria akan dianggap perempuan sundal. Dia akan dirajam, dia bisa mati hukumannya. Tapi kalau Yusuf percaya, lalu kemudian menerima Maria, dia juga akan menghadapi resiko. Resikonya adalah, ini kan perlu waktu sampai pernikahan, sampai semua situasi. Berapa bulan kita gak tahu. Nah, di zaman dahulu jangan pakai istilah, ya boleh saya katakan kalau istilah sekarang kolot, ya dulu pasti lebih kolot. Sekarang aja saudara, kalau saudara melihat satu pasangan ya menikah, oh punya anak,
Kok udah punya anak padahal nikahnya baru 7 bulan yang lalu. Pasti jadi bahan omongan. Kalau sekarang mungkin cuma bahan omongan. Tapi pada zaman itu, mereka berdua bisa menanggung akibat yang tidak baik. Dua-duanya akan dibawa, berarti mereka dianggap telah berzina sebelum pernikahan resmi mereka. Dua-dua akan menanggung akibat yang tidak baik. Yang buruk buat mereka. Sudah dikasih Tuhan. Jadi bagi Yusuf ini pergumulan yang berat. Nah, ada satu ayat yang kemudian berkata, Matius 1 ayat 19, dikatakan begini. Karena Yusuf suaminya, ya dulu labelnya bertunangan pun udah dibilang suami. Walaupun belum bersama-sama tinggal. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Saudara, baca lagi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ini ayat ini sepertinya membingungkan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mungkin sudah bertanya, kalau Yusuf itu tulus, kenapa kok mau diceraikan? Kenapa? Jawabannya, tadi saya katakan, kalau Yusuf kemudian menikahinya, resiko mereka harus tanggung berdua. Maria juga akan kena resiko. Dan Yusuf mengambil satu resiko yang tidak memberatkan buat Maria. Yaitu Yusuf kemudian menceraikan. Yusuf lari. Yusuf kabur, artinya apa? Yusuf siap menanggung resiko itu seorang diri. Kalau kemudian Maria kemudian mengandung dan punya anak, semua kesalahan itu ditimpakan kepada Yusuf. Semua orang akan berkata ini Yusuf jahat, ini Yusuf melakukan hal yang gak benar ini. Yusuf itu seorang yang tulus, dia mengasihi Maria. Dia tidak mau Maria mengalami jadi korban. Biarlah dia memikul semua tanggung jawab. Biarlah dia dipersalahkan semua orang. Dia pergi. Karena hatinya lurus, hatinya bersih. Dia tidak mau Maria mengalami keadaan yang buruk. Dia tidak mau keluarga juga mengalami keadaan yang buruk. Dia menanggung semua tanggung jawab itu. Dia bermaksud demikian. Tapi kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, kamu jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara dikasih Tuhan, orang yang tulus hatinya, itu Tuhan akan jagai. Dikatakan Tuhan itu atau Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Percayalah, kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita jaga hati kita itu tulus. Satu ayat lagi dalam Mazmur 7 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 7 ayat yang ke-10 dikatakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi saudara, kalau kita hatinya tulus, apa yang kita lakukan itu dijaga sama Tuhan. Kalau kita salah, kita akan diarahkan. Kalau kesulitan terjadi, kita akan dituntun, dijaga, dilindungi. Yusuf dan Maria itu orang yang tulus hatinya. Saya percaya mereka berdebar-debar, saudara. Ini gimana kalau bayi ini lahir, bayi Yesus lahir. Apa kata keluarga tetangga waktu melihat anak ini lahir? Mungkin ada yang berkata, loh mereka kan baru pernikahannya 7 bulan yang lalu. Kenapa ini anak bayi sudah lahir? Wah, bisa rame. Saudara dikasih Tuhan, karena Yusuf itu tulus hatinya, maka Tuhan tuh melindungi. Ketika mereka mendekati hari kelahiran, tentunya mereka khawatir. Sebetulnya secara manusia mereka gundah, gimana kalau orang melihat bayi ini sudah lahir padahal belum 9 bulan. Mungkin baru 7 bulan. Bayi Yesus lahir. Kira-kira orang akan berbicara apa? Pasti mereka gelisah menghadapi situasi itu. Nah, sekali lagi orang yang tulus hati dijagai. Tuhan itu membela. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Kaisar Agustus, ya Kaisar Romawi mengumumkan untuk semua, termasuk negara-negara di bawah jajahan Romawi, mengadakan sensus penduduk.
Dan setiap orang harus kembali ke tempat kelahirannya untuk mendaftarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu last minute menjelang untuk kelahiran. Hari-hari mereka sedang menunggu. Yusuf harus membawa Maria kembali ke tempat kelahiran mereka di daerah Bethlehem. Untuk mencatatkan diri kembali. Saudara, bukankah ini yang disebut dengan save by the bell? Ya, ditolong di menit-menit terakhir. Itu yang terjadi. Di saat mereka udah bingung, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Tuhan tuntun. Tuhan kasih jalan. Saya mau beritahu saudara, percayalah kalau hati kita tulus, tahun 2021, mungkin saudara punya masalah. Mungkin saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kau menghadapi deadline. Mungkin saudara sudah gak tahu, cuma berharap sama Tuhan. Tapi orang yang tulus, yang berharap, pasti saved by the bell. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan tunjukkan solusi di last minute sekalipun. Yang menurut manusia itu gak mungkin. Tapi Tuhan sanggup buat perkara ajaib. Bahkan ketika Yesus lahir di Bethlehem, pastinya mereka juga bergumul lagi. Sekarang gimana ya? Kalau kami pulang ke Nazaret, pasti tetangga keluarga tanya, udah lahir ya? Dan ternyata pada malam selanjutnya Tuhan berbicara lewat mimpi kepada Yusuf. Dan berkata, bawa anak ini segera bawa. Lari ke Mesir. Karena Raja Herodes akan membunuh anak-anak. Jadi mereka pergi ke Mesir, sekian tahun di Mesir sampai Raja Herodes mati. Lalu mereka baru kembali ke Nazaret dan semua very clear. Orang bersuka cita melihat Yesus ya, sebagai mungkin anak-anak atau remaja mereka datang. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ini cuma contoh sederhana. Bahwa orang yang hatinya tulus dijagai oleh Tuhan. Jalannya dituntun oleh Tuhan. Tuhan adalah perisai bagi orang yang tulus hatinya. Biar di tahun 2021 mata kita memandang kepada Tuhan, pada janji firman-Nya, itu yang kita pegang. Hal-hal ini yang kita pegang. Jangan hal-hal itu. Jangan masalah semua. Hal-hal ini yang kita pegang, janji firman Tuhan. Dan yang kedua, miliki hati yang tulus. Ayo, kita miliki hati yang bersih. Jangan neko-neko lagi. Jangan punya agenda lain selain hanya tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Kalau kita doa sama Tuhan harus tulus. Ayo mari kita jaga tangan ini bersih. Supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Maka 2021 engkau jadi orang yang spesial. Dikasihi dan diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Saudara, sebelum saya doakan nanti kita masuk perjamuan kudus. Saya ajak kita nyanyikan satu pujian. Tuhan berikan nyanyian ini kepada saya hari ini untuk perkatakan. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan, Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Mari saja kita di rumah-rumah angkat tangan kita, satu tangan taruh di dada. Tuhan, biarkan kami memiliki hati yang tulus. Biarkan setiap kami Tuhan mau memiliki hati yang murni, motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Biar tangan kami bersih, hati kami juga bersih. Di tahun 2021, biar kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan yang ajaib akan nyata dalam hidup kami. Intervensi dalam setiap situasi. Untuk membuat perkara ajaib mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami.
Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan sendiri. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus, kami ingat akan kasih Tuhan Yesus. Kami merenungkan kasih Yesus. Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menebus kami. Engkau mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Darah-Mu dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau disalibkan mati untuk menanggung segala kutuk akibat dosa dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini beroleh kasih karunia di hadapan-Mu? Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita. Kalau ada dosa, kesalahan yang kita buat, minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Supaya kita layak masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara di rumah-rumah yang sudah menyiapkan roti. Dan juga mungkin minuman berwarna merah atau coklat. Saudara persiapkan. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kalau kita lakukan dengan iman. Ini bukan roti atau minuman biasa. Tapi dengan iman kita percaya. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari satukan hati dengan iman. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saja kita dengan suara kita. Kita berkata bersama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Rabba Shandara Labata Karala Bayara Labayara Labayara Labayara. Oh Rabba Sakara Labah, berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit disembuhkan saat ini. Segala permohonan doa, mari datang di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara, taruh tangan satu di dada. Aku berdoa saat ini kuasa Tuhan yang menyembuhkan turun atasmu. Oh Ralaba Sakara Labayashan, oleh bilur-bilur Yesus kau sudah disembuhkan. Sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh diangkat dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat buat umat-Mu. Sehingga kalau di antara mereka ada yang sakit secara finansial, Tuhan sembuhkan. Kalau ada hubungan-hubungan yang sakit, hubungan dalam keluarga, orang tua, anak, suami, istri, hubungan-hubungan dalam segala keadaan kami berdoa kesembuhan dari Tuhan turun. Kasih Kristus turun atas kami, memulihkan, mempersatukan kembali. Tuhan terima kasih. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, Yesus kau ajaib. Yesus kau ajaib.
di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus. Kau segalanya bagiku, Yesus. Kau, Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus, Kau segalanya